sebuah PHP framework yang bisa digunakan untuk membuat website maupun sistem informasi. Kita bisa mengambil source-nya di websitenya Alice Lab. Kita bisa mendownload di sini. Kita cari aja, langsung kita search. Igniter. Baca di sisi. Kita bisa langsung download di sini. Oke. Selain itu, tools yang akan kita pakai di sini adalah Bootstrap. Bootstrap sendiri memiliki banyak jenis. Ada untuk admin maupun tampilan depan. Ini Bootstrap standar default. Kita bisa mendownload di sini. Kebetulan saya sudah download semuanya. Jadi fungsi dari kode ini sendiri adalah framework PHP yang digunakan untuk menangani proses MVC atau Model View Controller. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu MVC, kita cari di sini apa itu MVC. Saya akan mencari tahu bagan yang paling tepat untuk menjelaskan apa itu MVC. Di sini. Mungkin dapat digambarkan seperti ini bagaimana MVC bisa berjalan. Ketika browser melakukan request browser bisa berupa link atau post atau apa, dan dia akan mengarahkan link ini akan diatur oleh controller. Ketika membutuhkan koneksi database, maka controller akan menyambungkan ke model, dan fungsi model ini untuk menangani istilahnya transaksi dengan database. Jadi semua hal yang berkaitan dengan database akan diatur oleh model, dan controller akan mengembalikan tampilan di browser seperti yang bisa kita lihat di sini. Itu biasanya diatur oleh view. Jadi di view itu segala file HTML, CSS, JS maupun inline PHP. Jadi inline PHP itu fungsi-fungsi PHP yang berhadapan langsung dengan user. Nah, sedangkan controller itu dia bisa berupa fungsi-fungsi untuk memanggil, seperti di sini dijelaskan dia memakai handle request, load model, view, helper dan sebagainya. Nah, sedangkan model dia berperan sebagai untuk manajemen fungsi-fungsi yang berkaitan dengan request terhadap database. Oke, mungkin begitu aja penjelasan mengenai apa itu MVC, kode igniter, dan Bootstrap. Selanjutnya kita akan langsung ke prakteknya saja, bagaimana cara mengkonfigurasi kode igniter dengan Bootstrap. Oke, kita close. Yang pertama kali kita butuhkan untuk membuat sebuah sistem ataupun website, kita harus membuat database. Di sini saya udah bikin database.
database-nya saya beri nama rayakan, tapi ini masih project awal jadi belum selesai. Saya mau sedikit menceritakan tentang rayakan ini. Rayakan adalah sebuah platform yang lebih tepatnya platform crowdfunding yang akan saya buat. Jadi sebuah platform crowdfunding yang digunakan untuk menggalang dana untuk mewujudkan ide-ide, mungkin seorang seniman atau seorang artis, atau Anda seorang penggiat acara yang ingin membuat konser. Anda bisa mewujudkan ide-ide Anda, namun apabila terkendala dana, Anda bisa membuat sebuah campaign di rayakan ini. Jadi konsepnya sama seperti Kickstarter, Indiegogo, kitabisa.com atau wujudkan.com, namun kita lebih spesifik ke bagaimana nanti akan memberikan sesuatu yang eksklusif bagi para artis maupun penggiat acara. Definisi artis di sini adalah seniman. Oke, langsung saja. Ya begini aja, namanya database-nya rayakan. Next, kita ke framework-nya langsung. Jadi saya sudah mempersiapkan di sini. Rayakan. Beginilah isi dari framework CodeIgniter yang telah kita download. Jadi kita tinggal ekstrak isinya, langsung kita pindahin ke sini. Ini enggak semuanya. Jadi ada application, set, sama sistem, sama index PHP ini yang berada dalam satu folder website yang akan kita pakai untuk git bla 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 readme.md ini hanya file additional ketika saya memakai GitHub. Oke, next kita membutuhkan sebuah IDE. Jadi di sini saya memakai Sublime Text 3. IDE ini digunakan untuk melakukan editing script. Jadi untuk menggunakannya kita tinggal file, open folder, tempat direktori di mana website kita berada. Nah, ini ada rayakan, select folder. Oke, bisa langsung kita buka. Di sini ada beberapa struktur folder default milik CodeIgniter. Jadi ada application sama sistem. Di assets ini saya buat sendiri. Folder assets ini digunakan untuk menyimpan file-file yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman kita, halaman blog kita. Jadi di sini ada file CSS, JavaScript, dan file-file gambar yang kita butuhkan, jQuery dan sebagainya bisa kita simpan di sini. Untuk selanjutnya, file system ini jangan diotak-atik karena ini file system yang mengatur framework ini. Jadi sudah bawaan dari CodeIgniter-nya. Ada di sini istilahnya berisi driver-driver yang dibutuhkan oleh fungsi-fungsi yang nanti akan dipakai di CodeIgniter ini. Nah, di sini ada case, config, controller, helper, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa folder utama yang nanti akan sering kita pakai, antara lain config, controller, model, dan view. Nah, makanya kenapa sistem ini disebut MVC, karena ada
ada beberapa file yang akan saya jelaskan tentang fungsinya untuk melakukan konfigurasi terhadap sistem kita nantinya. Ada file autoload, autoload ini digunakan untuk melakukan load library. Sebenarnya bukan load library aja, tapi ada banyak sekali. Intinya ketika kita membuat sebuah page di CodeIgniter, maka Anda akan membutuhkan baik itu libraries, database, fungsi-fungsi lainnya yang harus melakukan load dari sistem. Di sini ada package, libraries, drivers, helper. Oh ya, sebelumnya session itu dia masuk load di helper pada CodeIgniter versi 2, karena ini saya pakai CodeIgniter versi 3. Session diubah ke autoload untuk driver, jadi sekarang session berada di driver, bukan sebagai helper lagi. Config, ada language dan model untuk load model. Next, config. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi basic pada halaman kita, terutama base URL. Ini sangat membantu ketika kita akan memasukkan file-file di asset tadi. Kita bisa dengan mudah menggunakan fungsi base URL. Selain itu, fungsi ini digunakan untuk menentukan link di mana orang harus bisa membuka sistem ataupun website kita. Jadi karena ini localhost, saya pakai ini localhost rayakan. Next, database. Untuk beberapa file yang tidak saya jelaskan, saya belum melakukan sesuatu yang menurut saya urgent untuk setting, karena menurut saya file-file yang saya jelaskan inilah yang penting untuk dijelaskan untuk pengembangan CodeIgniter ini untuk pemula. Nah, database ini settingan database kita, ada hostname, username, password seperti biasanya. Kemudian ini yang paling penting, ada routes. Routes ini digunakan untuk melakukan root page, routing halaman. Default controller ini controller apa yang akan di load pertama kali ketika kita membuka homepage page kita. Jadi tadi base URL saya adalah localhost rayakan, maka ketika saya membuka link itu dia akan langsung mengarahkan ke root beranda. 404 override ini digunakan untuk error routing. Jadi ketika pengguna website Anda masuk ke halaman yang tidak ada, maka dia akan diarahkan ke control error. Oke, next kita beralih ke controller. Nah, di sini ada beberapa controller yang sudah saya buat sebelumnya. Di routes tadi default controller saya adalah beranda, maka secara default dia akan meload controller beranda. Nah, di sini ada beberapa mekanisme penamaan file di sini. Beranda, penamaan kelas lebih tepatnya. File ini bernama beranda.php. Nah, untuk kelas di CodeIgniter, Anda bisa melihat di sini harus diawali dengan huruf besar, beranda. Jadi ketika Anda mengakses menamainya kelas yang berbeda dengan nama file, kelas ini tidak akan di load dan websitenya akan menampilkan pesan error. Nah, seperti ini kurang lebih kelas beranda, controller beranda. Nah, selanjutnya
secara default apabila Anda melakukan load controller beranda, dia akan membuka fungsi indeks di sini. Ketika Anda ingin membuat link turunan dari beranda, ketika di routes semua seperti ini, beranda login, maka Anda bisa membuat turunan sebuah fungsi bernama login di bawahnya. Maka dia akan melakukan load terhadap fungsi login. Oke. Nah, di dalam fungsi index ini dia melakukan load terhadap view. Load view. This load view adalah fungsi dari CodeIgniter untuk melakukan load tampilan halaman kita. Jadi di sini disebutkan di front page default header, maka dia akan melakukan load view pada folder front page, kemudian masuk ke folder default dan dia akan meload header.php. Nah, ini isi dari view kita seperti HTML default pada biasanya. Nah, seperti inilah sistemnya. Dia akan melakukan load view sesuai urutan yang sudah kita tentukan. Kemudian bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Kurang lebih inilah yang ditampilkan oleh controller beranda.php. Ini view yang di load. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem generalisasi link. Saya akan mengambil contoh untuk link login. Nah, inilah link loginnya. Jadi di sini namanya bentuk linknya seperti ini. Kalau saya akan display login, jadi ketika saya mengakses link ini, dia akan mengarahkan ke controller login. Kita bisa lihat di sini controller loginnya seperti apa. Nah, seperti inilah controller login, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, di sini ada controller dashboard, bisa kita cek di sini. Seharusnya dia akan mengarahkan ke halaman admin. Oke, inilah tampilan dashboardnya. Di sini ketika di dashboard ada fungsi logout, dia akan mengarahkan redirect ke halaman login, melakukan session destroy dan redirect ke halaman login. Kita bisa menggunakan link ini untuk melakukan logout. Sesinya di destroy dan dia akan mengarahkan ke halaman login. Oke, demikian sedikit tutorial simpel dari saya tentang CodeIgniter. Semoga bermanfaat. Terima kasih.